Pitra Romadhoni bantah soal Ibtu Rudiana dituding klaim asuransi Eki. Pitra Romadhoni memberikan pembelaan terkait kliennya, Ibtu Rudiana, yang dituding mencairkan klaim asuransi Eki. Tudingan yang dilayangkan Titin Prialianti itu langsung dibantah oleh Pitra. Awalnya, Pitra menyebut ada oknum pengacara akan dilaporkan, namun saat ini baru sebatas somasi. Dia tidak menyebut sosok pengacara yang dimaksud. Namun oknum pengacara itu telah menuduh Ibtu Rudiana mencairkan asuransinya almarhum Eki Rudiana. Pitra mengklaim tidak pernah ada bukti kliennya mencairkan asuransi almarhum anak kandungnya. Jadikan ini lagi viral nih ya, katanya Jasara Harja mencairkan asuransi atau Pak Rudiana mencairkan asuransi daripada Muhammad Rizky Rudiana. Di sini tidak pernah Pak Rudiana mencairkan asuransi kecelakaan daripada Eki. Tidak ada yang dicairkan, jadi bohong gitu. Tidak ada, ungkapnya, melansir dari Tribun News. Dia menyayangkan tuduhan-tuduhan oknum pengacara yang menyebut Ibtu Rudiana mendapat ratusan juta rupiah, atau ratusan miliar rupiah. Justru Pak Rudiana tidak pernah mencairkan di Jasara Harja, tukasnya. Sebelumnya, Elza Syarif melayangkan somasi ke pengacara terpidana kasus Vina Cirebon. Titin Prialianti menyusul pernyataannya mengenai pengajuan asuransi Jasara Harja atas kecelakaan yang menimpa Muhammad Rizky alias Eki. Sebelumnya, saat bersaksi di sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon, Titin Prialianti menyebut Ibtu Rudiana pernah mengajukan klaim asuransi Jasara Harja 3 hari setelah tewasnya Eki atau tanggal 29 Agustus tahun 2016. Titin bahkan menyebut asuransi Jasara Harja itu telah cair separuh atau 12,5 juta rupiah. Namun akhirnya dibatalkan oleh Ibtu Rudiana setelah dia menangkap 9 pemuda yang disangkanya sebagai pembunuh Vina dan Eki. Kesaksian itu pun membuat pihak Ibtu Rudiana murka. Keterangan Titin tidak benar. Dan kami hari ini, tanggal 1 Oktober tahun 2024, sudah somasi, tegas Elza dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Senin, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Dikatakan Elza, jika Titin tidak mencabut keterangan itu dalam waktu 3 hari, maka dia akan melanjutkan proses hukum dengan melaporkannya ke polisi. Gak perlu Kapolri turun, itu mah kecil sekali. Cukup kita lapor Polda akan diperiksa siapa yang benar keterangan palsu itu, katanya. Bukankah keterangan Titin diucapkan di bawah sumpah di pengadilan? Elza tidak peduli keterangan itu diucapkan di pengadilan. Emang kalau di bawah sumpah, kalau palsu didiemin. Bukan berarti keterangannya benar. Jadi dengan laporan polisi akan dibuktikan bahwa keterangannya palsu, katanya. Elza mengaku memiliki bukti awal untuk melaporkan Titin ke polisi. Dan Titin bukan satu-satunya orang yang akan disomasi dan dilaporkan ke polisi. Ada banyak, satu-satu, disomasi, nanti LP, laporan polisinya juga satu-satu, tandasnya. Di acara yang sama, Titin Prialianti tidak gentar dengan laporan Elza.